2500 cc, 4 silinder, turbo, dan hybrid. Yes. Lampunya, kemudian ada emblem Palisade-nya. Itu rasanya tuh kayak mirip-mirip dengan Range Rover. Mungkin mereka memang terinspirasi dari SUV mewah Range Rover. Harga mungkin sekitar 1,1 miliaran rupiah untuk tipe tertingginya. Akhirnya Hyundai Palisade generasi terbaru mendarat juga di Indonesia. Yes, mobilnya sudah ada di sebelah saya dan ya seperti diketahui sebelumnya mobil ini berubah sangat-sangat signifikan jika dibandingkan generasi sebelumnya. Lantas kita akan melihat apa saja pembaruan dari mobil ini yang begitu menyeluruh. Kami mendapatkan unit untuk kami review first impression ini sebelum peluncurannya dan terima kasih untuk dealer Hyundai Goa, salah satu jaringan dealer terbesar Hyundai di Indonesia, udah meminjamkan kami unit yang bisa kami review sebelum peluncuran resminya oleh Hyundai Motors Indonesia. Nah, jadi yaudah kita akan membahas lengkap mobil ini. Yang pertama adalah tentu Anda semua sudah tahu ya bagaimana wujud dari sebuah Hyundai Palisade generasi kedua. Ini adalah generasi keduanya, generasi pertamanya itu hadir di Indonesia dari tahun 2021, kemudian muncul facelift sekitar di tahun 2023, dan selang nggak nyampe 2 tahun ya setelah faceliftnya, generasi keduanya ini muncul di Indonesia. Kenapa saya bilang signifikan perubahannya? Dari bentuknya, dari penggeraknya, kemudian dia juga membesar jika dibandingkan sebelum generasi sebelumnya. Ya, itu yang membuat mobil ini tampil begitu berbeda. Jadi benar-benar sebenarnya ini mengingatkan kita kepada salah satu model Hyundai juga, yaitu Santa Fe. Di generasi terbarunya itu desainnya benar-benar berbeda, benar-benar revolusioner jika dibandingkan generasi sebelumnya. Dan terjadi lagi di Palisade generasi terbaru ini. Kita lihat dari desainnya terlebih dahulu. Oke, bagian depannya seperti ini. Dia mengusung bahasa desain parametric shield grille. Jadi kalau misalkan di mobil-mobil listrik Hyundai itu ada parametric pixel. Nah, di Palisade ini dia menggunakan parametric shield grille yang besar sekali ya, di parametric seperti ini. Besar sekali grille-nya. Kemudian yang menarik adalah sama seperti mobil listrik Hyundai di Ioniq 5 dan juga di Ioniq 6, dia ada active grille. Jadi bisa membuka menutup jika membutuhkan pendinginan untuk mesinnya. Kemudian lampunya seperti ini semua LED ya. LED, ini daytime running light. Kemudian ini lampu utamanya yang disatukan menjadi kotak seperti ini. Dan ada beberapa aksen yang menurut kami menarik di mobil ini. Secara desain, pertama kali kita melihat mobil ini, itu benar-benar membesar gitu ya. Ya memang kenyataannya mobil ini cukup membesar, tapi memang banyak juga dominasi membulat-membulat di mobil ini. Nih di bagian sini terlihat nih melebar di bagian fendernya. Kemudian panjang mobil ini sekarang di atas 5.000 mm. Jadi Palisade sebelum itu sekitar 4.960 mm atau 4,9 meteran. Di mobil ini sekarang 5 meter. Jadi ini adalah SUV 5 meter, SUV yang besar, SUV premium juga. Kemudian ada 3 varian yang ditawarkan dan bye-bye mesin diesel karena tidak ada lagi mesin diesel, dan sekarang hanya tinggal Staria yang menggunakan mesin 2200 cc diesel. Di mobil ini kini ada 3 varian dan semuanya mesin hybrid. Mesin hybridnya pun berbeda dengan Tucson dan juga Santa Fe karena dia ditenagai oleh mesin yang besar. Nanti kita akan lihat mesinnya. Nah, kita lihat bagian mesinnya. Jadi benar-benar nggak ada mesin diesel lagi. Dan ini SUV premium ya. Palisade tuh masuknya SUV premium dan dia menjadi SUV premium yang terlaris di Indonesia mungkin ya. Dengan harga sebenarnya yang bisa bersaing di kelasnya. Nah, ini dia mesinnya. 2500 cc, 4 silinder, turbo, dan hybrid. Yes, jadi nggak ada lagi mesin diesel. Kemudian semua variannya yaitu signature, kaligrafi, dan juga kaligrafi all-wheel drive. Semua mesinnya sama. Mobil ini ada yang tipe front wheel drive ya. Jadi dia kaligrafi front wheel drive tipe kedua terbawah. Tapi rasanya ini akan menjadi tipe yang terlaris di Indonesia nantinya. Sama seperti Hyundai Signature yang non AWD tapi paling tinggi yang sekarang ya, yang front wheel drive saja, itu mungkin menjadi varian yang paling favorit. Tenaganya pun buas, ya wajar aja karena dia mesin 2500 cc, ada turbo dan juga ada motor listriknya.
Jadi keseluruhan tenaganya mencapai 334 PS serta torsi 460 Nm. Wow. Itu figur-figur yang emang bener-bener mepet dengan mobil-mobil premium ya, apalagi asal Eropa. Figur yang mirip dengan BMW X5, X7, kemudian Mercedes-Benz GLE dan juga Mercedes-Benz GLS yang tenaganya sekitar 330 HP sampai 350 horsepower. Kemudian, nah ini menarik, semua hybrid Hyundai itu dia menggunakan transmisinya bukan CVT seperti di mobil Jepang atau mobil China. Nah, Hyundai itu beda sendiri. Di Palisade ini dia menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan. Nah, bayangin ya, 335 HP, kemudian transmisinya otomatis 6 percepatan. Wah, itu nggak hanya irit tentunya, tapi dia juga pasti akan memiliki akselerasi yang sangat instan. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Ini bagian sampingnya dari Hyundai Palisade. Jadi kalau overall memang secara desain memang dia lebih membulat dibandingkan generasi terdahulunya. Jadi kebalikan dengan Santa Fe ya. Kalau Santa Fe di All New Santa Fe itu serba kotak dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau di sini lebih membulat, tapi memang tidak bulat banget sih. Cuman ya, jadi kesannya tuh apa ya? Luxury gitu, luxury dan juga kesannya halus untuk guratan-guratannya. Nggak banyak guratan juga ya di mobil ini, bener-bener garis-garisnya tuh gitu-gitu aja, tapi ya disamarkan oleh desain yang membulat memang. Kemudian ya bisa dilihat wheel arch-nya dia melebar. Dan untuk pelek ini besar sekali diameternya, dia ring 20 yang dibalut dengan ban 265 ring 20. Kemudian juga, nah di bagian atas ya, dia masih ada aksen roof rail. Jadi cukup menarik karena memang agak jarang SUV yang karakternya premium ya memiliki roof rail seperti ini. Ya nggak apa-apa sih, tetap cocok rasanya. Kemudian warnanya tuh serba aluminium brush ya di bagian sini. Di bagian sini nih aluminium brush, kemudian di bagian depan juga ada di bawah lampu tuh ya. Jadi dia perpaduan warnanya cukup membuat mobil ini kesannya menjadi sebuah SUV yang premium. Dan panjang sekali memang mobil ini 5065 mm. Wheelbase-nya tidak sampai 3 meter. Jadi masih panjang wheelbase-nya Hyundai Ioniq 5. Dan juga untuk bagian lainnya, nah spionnya seperti ini, dia dilengkapi dengan kamera 360, jadi rasanya masih nggak masalah berkendara dengan mobil ini dengan dimensi yang besar karena dia ada fitur assist berupa kamera 360 derajat. Dan tentunya ada fitur ADAS, nanti kita akan jelaskan. Nah sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan ini dia bagian belakangnya, nah ini bagian yang cukup menarik karena kalau kita lihat gini nih, persis gini ya. Lampunya, kemudian ada emblem Palisade-nya. Itu rasanya tuh kayak mirip-mirip dengan Range Rover. Mungkin mereka memang terinspirasi dari SUV mewah Range Rover. Nggak masalah diimplementasikan di mobil ini, jadinya tetap terkesan mewah sih memang dengan harga 1/6-nya. Oh ya, harga mobil ini belum resmi, tapi mungkin paling mahal di sekitar 1,1 miliaran rupiah. Nanti harga lengkapnya akan kami cantumkan di deskripsi dan juga di Instagram Reels dan juga artikel Autodriver per varian harganya. Kemudian lampu depannya, nah ini sebenarnya sih irama dengan desain lampu depannya. Tapi ya itu karena desainnya seperti ini tuh merah-merahnya, kemudian ada ini lampu sennya. Jadi iya mirip Range Rover rasanya. Kemudian di bagian bawah, nah ini terdapat reflektor dan juga nih lampu mundur ada di bagian bawah. Ini menarik sih memang. Jadi kalau di Hyundai Santa Fe, tapi bukan yang paling baru sih, yang generasi sebelumnya itu lampu sennya di bagian bawah kadang-kadang tuh nggak kelihatan orang ngesen. Nah di mobil ini tetap di atas untungnya. Jadi nice, dan semua sudah LED ya, bohlamnya. Kemudian kaca seperti ini, wipernya ngumpet ya, ada di balik sini. Ini layaknya mobil-mobil premium juga, seperti di Lexus, kemudian di Range Rover. Wiper itu tidak terlihat. Kemudian sudah power back door tentunya, sudah electric tailgate. Dan kita lihat bagasinya, oh iya, satu catatan lagi. Untuk varian Indonesia, mereka tidak membawa varian yang 9-seater. Jadi, ya karena memang SUV itu peruntukannya ya 7-seater cukup sebenarnya. Malah, orang menggunakan mobil ini biasanya mungkin bukan untuk keluarga, mungkin untuk berkendara sendiri agak jarang sih, tapi menggunakan jasa pengemudi dan Anda duduk di belakang. Kalau Anda menginginkan sebuah SUV 9-seater, Anda bisa pilih saudaranya sendiri, yaitu Kia Carnival. Itu rasanya lebih cocok dibandingkan Hyundai Palisade, karena memang di luar negeri ada spek untuk 9-seater. Kemudian bagasinya, nah sama dengan lebih besar malah dibandingkan Palisade sebelumnya. Jadi ini baris ketiga dibuka seperti ini, mau disenderin juga
ininya belakangnya nih, itu rasanya masih sangat lega ya. Dan semuanya sudah elektrik untuk mekanisme pelipatannya. Ini ketika bangku baris ketiga dibuka seperti ini, bisa dilihat ini masih bisa membawa koper bagasi ataupun koper cabin. Koper cabin banyak nih, bisa 1, 2, 3, 4 mungkin ya. Kemudian di bagian bawahnya terdapat, nah ada dongkrak, ada repair kit. Nggak ada ban serep di mobil ini. Bahkan nggak ada ban serep. Oh ada, masih ada ban serep. Jadi nggak ada repair kit, tapi ada toolkit dan juga masih ada ban serep, tapi di bagian bawah, bukan di bagian balik bagasinya. Nah, bagaimana untuk melipat bagasinya serba elektrik? Jadi ada tombol di bagian sini nih. Tinggal pencet all. Nah, dia akan melipat. Tuh, semua elektrik ya. Tunggu aja. Tunggu dia bekerja. Nggak usah capek-capek manual gitu ya. Oh, ini untuk melipat semuanya nih. Jok baris kedua juga bisa terlipat karena jok baris keduanya juga dia captain seat dan dilengkapi dengan mekanisme elektris. Nah, sekarang kita buka untuk jok baris keduanya. Juga tinggal sentuh aja tuh. Simple banget. Nice. Nah, sudah terbuka. Nah, bisa dilihat ketika bangku baris ketiga dibuka seperti ini, itu kapasitasnya sangat besar ya. Ya, karena mobil ini melebar dan juga memanjang dibandingkan generasi sebelumnya. Oke, sudah puas membahas speknya, kemudian desain eksteriornya, kita lihat bagian interiornya. Karena ini hal yang cukup menarik juga. Sebuah Palisade adalah SUV mewah. Apakah dia semewah atau bahkan lebih mewah dibandingkan generasi terdahulunya? Dan ini dia bangku baris kedua dari Hyundai All New Palisade ya. Jadi untuk format bangkunya itu dia captain seat untuk tipe kaligrafi front wheel drive seperti ini. Ada armrestnya tapi nggak bisa saya buka karena ini masih plastikin karena punya dealer juga, jadi saya nggak bisa buka, nggak bisa di belum secara resmi diluncurkan juga, jadi agak nggak enak gitu mintanya. Nggak apa-apa deh. Tapi yang penting sini ada armrestnya satu di bagian sini. Dan armrest kedua tentu ada di bagian door trim ya, jadi bukan armrest seperti Toyota Foxy atau di Alphard gitu ya. Kemudian, nah, bagaimana dengan kelegaan kabinnya? Oke, untuk sebuah SUV panjang 5 meter, kalau boleh jujur ya, memang ya cukup luas, tapi yang bukan luas-luas banget sih memang. Tuh, bisa dilihat, ini udah sesuaikan ya dengan posisi berkendara saya. Dan ini udah paling mundur untuk posisi joknya. Kemudian headroomnya untungnya luas. Dan dia bisa ada relax mode nih, satu tombol di bagian sini. Tinggal dinatakan seperti ini. Nah, dari captain seatnya tidak dilengkapi dengan ini ya, dengan leg extender, jadi seperti ini saja. Nah ini relax sih, tapi bisa dilihat nih kaki saya memang yang nggak luas MPV sliding door boxy gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda menginginkan sebuah kelegaan baris kedua yang baik ya, mendingan Anda beli apa ya, Denza gitu, Denza D9 ataupun Alphard yang MPV boxy dibandingkan sebuah SUV seperti Palisade ini. Tapi masih cukup enak sih. Bener-bener rasanya ini ya bos banget gitu duduk di baris keduanya. Kemudian juga nuansa mobil ini tuh lebih premium dibandingkan generasi terdahulunya karena dia dilengkapi dengan warna seperti ini, konyek. Konyek ini warna yang sering ditemukan di mobil Eropa memang, misalkan di BMW X5 dan X7 ke atas ya, warnanya seperti ini interiornya. Kemudian, nah kita lihat kelengkapan lainnya. Sunroof, ini sunroofnya besar sekali memang, jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian di bagian belakang juga ada extra blower ya. Jadi ada 4 buah lubang angin, di sini ada, di sini juga ada yang bisa diatur sini di bagian atas. Dan joknya selain dia dilengkapi dengan mekanisme elektrik, dia juga dilengkapi dengan heater seat dan juga cooling seat. Nice. Kemudian ya, speaker dia sudah Bose, sudah aftermarket Bose ya, jadi suaranya pasti premium. Dan juga karena dia dilengkapi dengan fitur radar ADAS, dia juga dilengkapi dengan blind spot monitoring. Dan juga dia untuk ketika Anda buka pintu, dia juga dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi misalkan Anda parkir di pinggir jalan, kemudian ada objek yang mendekat, nah dia akan muncul peringatan nih, misalkan Anda ingin keluar. Di sini ada nih, ada logonya untuk baris kedua. Jadi biasanya kalau mobil lain tuh di ambient light-nya jadi warna merah. Kalau ini benar-benar ada logo khusus. Nah, kemudian di sini ada konsol kosong ya. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan seperti ini, bukan kulkas sih, tapi ini penyimpanan cukup besar menggantikan center konsol ya. Dan juga ini
Untuk bagian di belakang joknya ada USB slot, dan USB slotnya cukup menarik karena semua USB slot Type C di mobil ini dia berdaya 100 watt, jadi bisa fast charging ya. Wow, luar biasa. Kemudian tempat di mana? Sini standar. Kemudian atapnya berwarna hitam, plafon, dan oke, semua tentunya ini ya, material yang baik, soft touch semua. Si ban seperti ini, kemudian sini, wah ini keren sih. Kemudian cup holder ada juga di bagian door trimnya. Juga ada ini nih, ada sunshade nih. Jadi ketika Anda membutuhkan privasi atau panas gitu, tinggal tutup aja deh. Saya masih manual sih, mau nggak seperti di S-Class, nggak apa-apa lah. Ya udah, sekarang kita lihat jok baris ketiganya apakah masih layak ditumpangi oleh orang dewasa. Langsung aja kita lipat dulu. Oke, kalau jok baris keduanya tidak disesuaikan, memang sempit sih ya, namanya jok baris ketiga ya. Ya udah, coba kita majuin aja, kita sesuaikan ya. Dan ini dia ruang baris ketiganya. Memang ya bisa dilihat sih, kaki saya sih tidak tersangga dengan baik tentunya, karena ini baris ketiga ya, kasta terendah di sebuah mobil ketika Anda duduk di baris ketiga. Tapi setidaknya kasta Anda tidak rendah-rendah amat, karena di Palisade ini itu dia dilengkapi dengan jok elektrik hingga baris ketiganya. Nah, ini kan posisi duduk saya tadi ya, jadi ini masih lega lah. Nah, Anda bisa suruh penumpang baris kedua ini untuk memajukan bangkunya untuk menyesuaikan gitu ya. Kemudian tinggal dimundurin lagi seperti ini. Nih kan bisa maju mundur tuh, seperti ini. Nah, bisa direbahin juga. Wah, lumayan loh. Setidaknya ketika Anda terpaksa duduk di baris ketiga dengan postur tubuh 175 cm ke atas seperti saya, nah masih lega tuh, ya kan? Nah, menyenangkan ini. Ya kalau kurang ya Anda bisa suruh penumpang baris kedua untuk majuin kursinya. Nah, kemudian di baris ketiga kelengkapannya apa aja? Masih ada heater seat di sini. Di kiri juga ada. Gila, ini heater seat sampai belakang. Ya sebenarnya memang di Indonesia nggak terlalu butuh heater seat, tapi ya nice lah ada fitur ini ya. Kemudian masih ada speaker sampai belakang dan blower. Kemudian USB-C 100 watt juga ada di belakang. Ada 2 buah cup holder, dan ya itu aja sih. Kemudian ya nggak ada armrest bagian tengahnya. Oke, seat belt lengkap. Ya udah, kita langsung ke baris pertama karena kita akan mengulik fitur dari Palisade terbaru ini. Let's go. Dan ini bagian depannya di Palisade generasi terbaru ya. Jadi bisa dilihat memang aura mewahnya benar-benar terpancar sekali. Desain dashboard itu benar-benar baru jika dibandingkan generasi terdahulu ya. Dia ada 2 tingkat seperti ini. Kemudian sama dengan warna joknya, dia berwarna konyek juga di bagian dashboard. Saya agak kurang tahu karena syuting mobil ini sebelum peluncurannya. Jadi apakah ada opsi warna lain seperti Palisade generasi sebelumnya ya? Ada warna merah dan juga putih. Apakah di mobil ini ada opsi warna misalkan warna putih atau warna merah? Nah, nanti akan saya update di artikel lah pokoknya untuk spesifikasinya. Oke, lanjut. Dan untuk bagian material ya, sama seperti bagian belakang juga, ini semuanya soft touch, berkelas lah. Tuh, bener-bener, wah keren. Kemudian kalau lihat door trimnya memang ini kayaknya mirip dengan salah satu model Hyundai Ioniq 5. Door trimnya seperti ini. Kemudian ada celongnya di bagian sini nih, dia mirip dengan Ioniq 5. Kemudian AC seperti ini, dan ya yang saya suka dari mobil ini, meski dia tetap banyak tombol fisik, tapi terlihat minimalis dan tetap berkelas gitu. Jadi nggak seperti kebanyakan mobil modern, apalagi asal Tiongkok ya, yang benar-benar layar tombol fisiknya dikit. Ya kesannya memang minimalis, modern, tapi di mobil ini juga rasanya tetap berkelas. Lagi, oh ini keren juga nih. Ini untuk aksen tombol-tombol bagian sini seperti wooden gitu ya, kayu gitu. Tapi ini sebenarnya tombol. Di yang sini kayu, hanya kayu saja. Kemudian tapi bagian sini mengikuti bagian konsol dan bagian sini tuh, benar-benar kayu-kayu juga. Black wooden gitu ya, keren banget ini. Ada berbagai tombol di bagian sini, ada parking sensor, kamera 360, auto hold drive mode, ada 3 drive mode sama dengan Santa Fe, Eco, Sport, dan My Drive. Gear normal ya, nggak ada mode normal. Kemudian di bagian tengah ini ada konsol yang sangat besar di bagian sini nih. Soket 12 volt, USB ada di sini, USB 100 wattnya. Kemudian untuk Apple CarPlay dan Android Auto yang masih pakai kabel di sini nih. UVC, ini sama dengan di Santa Fe juga. Tapi warna chargingnya cuma 1 ya, cuma di sini doang. Di bawah ada, cuma 1. Kalau di Santa Fe kan ada 2.
Kemudian sini ada 2 buah cup holder yang besar. Ini benar-benar kosong tengah, gede banget ya. Dan ada tempat penyimpanan tentunya yang terbuka seperti ini. Ada di bagian sini udah nggak ada USB slot lagi sih. Nggak butuh juga sih, udah banyak, udah ada 3 di sini. Termasuk konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto juga. Kemudian pengaturan AC di bagian sini memang bukan tombol non fisik ini sebenarnya, tapi tetap menyenangkan gitu karena nggak perlu pusing dengan berkutat dengan layar sistem entertainment untuk mengatur AC-nya yang sering ditemukan di mobil-mobil modern. Nah, untuk sistem entertainment-nya UI sebenarnya sama sih dengan yang model-model Santa Fe yang udah terupdate, yang udah paling baru. Konektivitas Apple CarPlay, kemudian ada navigation integrated, media, Bluetooth, kiblat, ya standar mobil Hyundai terbaru lah. Car wash mode, valet mode, fitur mirip. Kemudian, nah dia untuk layar sistem entertainment dibuat menyambung dengan bagian instrumen clusternya seperti ini. Displaynya juga mirip dengan Santa Fe ya, Santa Fe generasi terbaru. Jadi menunya juga mirip-mirip juga. Ada nih, ada menu dari konsumsi bahan bakar seperti biasa. Kemudian ada engine temperatur, tire pressure monitoring system. Nah ini mekanisme hybridnya sekarang lagi mesin nyala nih, udah terlihat. Kemudian ada speedometer. Nah, kemudian ada juga kompas dan ada ini nih, display dari adaptive cruise control dan sistem ADAS-nya. Jadi mobil ini mendekati jalur atau tidak, nah ada di bagian sini semua. Kemudian dia juga dilengkapi dengan nih, head-up display yang dipantulkan ke kaca. Ada berbagai informasi, di situ sistem radar yang tertampilkannya. Sistem radar ADAS pada mobil ini juga sangat lengkap ya, seperti blind spot monitoring, kemudian adaptive cruise control, lane keeping assist, emergency braking system, dan lain-lain yang common ditemukan di mobil-mobil modern ya. Kemudian ada satu fitur menarik pada mobil ini, yaitu ketika Anda seorang pengendara atau duduk di bangku kiri sini ya, nah Anda ingin berkomunikasi dengan penumpang yang ada di paling belakang. Nggak perlu lagi teriak-teriak, nggak perlu woi, nggak perlu gitu. Karena ada fiturnya ini nih, passenger talk. Nah, ada 3 aktifkan, besarkan volumenya. Nah ini suara Anda tuh terpancar ke jok belakang. Wah, lucu juga nih. Jadi misalkan ngomong damar gitu ya, P20% sama damar, itu langsung kedengeran ke bagian belakang. Wah, keren. Oke, kita langsung ke nih, setirnya ini desainnya mirip dengan Palisade, maksud saya dengan Santa Fe. Desainnya seperti ini, 3-spoke. Kemudian ada 2 buah bagian sini, bagian tombol kiri dan bagian tombol kanan. Biasa, kemudian ada pedal shift-nya. Pedal shift-nya itu adalah untuk gigi, jadi bukan untuk si regenerative braking, karena mobil ini dilengkapi dengan sistem transmisi yang otomatis 6 percepatan, bukan CVT ya. Jadi kalau regenerative braking rasanya bisa diatur di bagian sistem entertainment-nya. Kemudian setirnya sih bahannya, kulitnya nih premium banget ya. Biarpun sama dengan Santa Fe, tapi rasanya ini enak banget gitu digenggam, kayak lebih premium materialnya. Kemudian untuk setirnya bisa diatur secara tilt dan teleskopik yang leluasa. Enak ini posisi berkendaranya, joknya apalagi. Tuh. Kemudian joknya bisa diatur secara elektrik. Ada memory seatnya juga, dan dia dilengkapi dengan leg extender. Ini mirip dengan Ioniq 5, jadi dia punya relax mode juga untuk bagian depannya seperti ini. Oh, di sini juga dia juga bisa mengatur pelipatan bangku. Jadi kalau Anda ingin melipat bangku baris ketiga juga bisa dari sini. Tuh, dia akan melipat. Kita lipat bangku baris ketiganya, ya bisa dari sini. Oh, nice. Keren sekali mobil ini. Mewah ya, benar-benar peningkatan yang cukup serius jika dibandingkan dengan generasi lawas. Kemudian kita lihat lagi, nah posisi berkendara ini ergonomis, jadi mobil ini masih sangat enak digunakan sehari-hari. Ketika Anda memiliki mobil ini ya, Anda bisa mengendarai mobil ini dengan nyaman, tidak seperti sebuah SUV besar nih. Tapi memang kalau melihat bagian depannya sih, ya cukup besar sekali ya, kapasitas ini terlihat itu tuh. Kiri kanan juga ya memang terasa besar sih mobil ini. Kemudian untuk mempercantik aura kabinnya, ini ada beberapa ambient lights di mobil ini. Ini di bagian sini, bagian door trim. Di bagian sini juga ada nih, di bagian dashboard sini. Dan ini ada beberapa warna ya, color. Oh, ada
custom color 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pilihan warna. Dan ternyata untuk jok driver dia ada massage seat. Nah, jadi tinggal aktifan di sini. Tuh, dia akan muncul situ ya, pelvic, whole body, off, lumbar. Nah, jadi tinggal pilih nih mau pijat yang pelvic, lumbar, whole body. Tapi memang untuk daya pijatnya memang dia tidak se strong milik Ion Hype-Tech ya. Ion Hype-Tech itu paling strong itu daya pijatnya. Kalau di sini ya so-so lah, tapi lumayan lah. Bisa merelaksasikan badan Anda ketika berkendara jauh gitu misalkan ya. Ya, jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Hyundai Palisade. Jadi secara kesimpulan memang mobil ini berubah sangat revolusioner dan memang bukan Hyundai kalau bukan merubah desain yang revolusioner ya. Jadi dari Santa Fe kemudian ke Palisade, tapi secara overall untuk desain ya memang persepsi masing-masing orang. Tapi secara general ini desain yang sangat positif jika dibandingkan dengan pendahulunya atau jika dibandingkan dengan Santa Fe yang mungkin banyak yang like and dislike ya. Kalau mobil ini pasti akan banyak yang suka sekali. Kemudian secara fitur juga banyak peningkatan dan dia tidak ada lagi mesin diesel di Palisade. Harga mungkin sekitar 1,1 miliaran rupiah untuk tipe tertingginya ya. Oke, jadi begitulah video kami. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.